sikap seorang ahlul bait dan bahaya membenci ahlul bait. Selalu ini yang dikedepankan oleh para habib untuk mengancam dan menakut-nakuti umat Islam Indonesia. Dan anehnya, banyak umat Islam Indonesia yang terkecoh karena minimnya pengetahuan mereka akan asal-usul dari para habib itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Semakin menarik ya istilah habaib dan masalah nasab yang memang ya 1 bulan terakhir ini begitu ramai diperbincangkan, di mana Rabita Alawiyah sebagai salah satu organisasi yang kemudian bertugas menghimpun dan mencatat keluarga Suriat Nami dari garis Pahlawi ini terus-menerus mendapat kritikan dari berbagai pihak. Terlepas dari banyaknya para habaib juga yang mencoba mengcounter sejumlah opini-opini yang berkembang di masyarakat, tetapi semakin mereka memberikan bantahan, semakin muncul berbagai persepsi-persepsi yang terus ya sepertinya masih mempertanyakan tentang keabsahan dari ya, nasab Pahlawi ini. Dan karenanya ini yang kemudian membuat Rabita Alawiyah mengambil sebuah upaya dengan menerbitkan sebuah risalah, ya, risalah Rabita Alawiyah yang ini baru-baru ya bulan April 2023 yang kemudian memberikan penjelasan ya kepada publik. Nah ini kemudian menarik karena risalah ini coba ditelaah lagi oleh seorang ustadz ya yang kemudian menganggapnya bahwa risalah ini lagi-lagi ya bermuatan ya sepertinya hanya menakut-nakuti ya umat ya. Kenapa dikatakan begitu? Karena menurutnya bahwa di daftar isi itu ya hanya mengulas atau menarasikan tentang keutamaan ya para ahlul bait ya, kemudian ya lebih mengunggulkan nasabnya dan bahaya ya bagi para pembenci. Nah menurutnya Ustadz ini bahwa itu kan masih terkesan menakut-nakuti ya apa umat. Dan anehnya katanya karena kita juga ini umat kadang ya masih mudah dan gampang terpengaruh oleh narasi-narasi seperti itu. Nah untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana ulasan singkat dari Ustadz ini yang mencoba menelaah secara kritis tentang risalah yang ditulis oleh Rabita Alawiyah sebagai bentuk respon terhadap hiruk pikuk masalah habaib dan nasab hari ini. Kita simak dulu sama-sama. Berdasarkan risalah tentang ahlul bait dan nasab Alawi yang disusun oleh Dewan Pimpinan Pusat Rabita Alawiyah yang diterbitkan pada tanggal 20 April 2023 kemarin, di dalam daftar isi selalu mengutamakan keutamaan ahlul bait. Ahlul bait itu siapa? Sikap seorang ahlul bait dan bahaya membenci ahlul bait. Selalu ini yang dikedepankan oleh para habib untuk mengancam dan menakut-nakuti umat Islam Indonesia. Dan anehnya banyak umat Islam Indonesia yang terkecoh karena minimnya pengetahuan mereka akan asal-usul dari para habib itu, tanpa berniat untuk menjelekkan atau ujaran kebencian kepada siapapun, khususnya para habib yang ada di Indonesia. Dengan adanya telaah yang saya sampaikan ini hendaknya dijadikan sebagai masukan untuk mengubah ya cara dakwah sekaligus pola pikir ya, dan juga tingkah pola para Alawiyin
Bani Alawi, para Habib yang ada di Indonesia ini agar berubah, berakhlakul karimah. Jangan merendahkan umat manusia atau umat Islam yang lain yang tidak sejalur, senasab dengan kalian. Ini selalu mengedepankan dan ancamannya, tidak membenci Ahlul Bait kecuali orang munafik dan lain sebagainya. Banyak sekali ini referensinya. Ya, kalau kita simak ya bahwa Ustadz ini betul-betul ya kritis dan mengikuti terus perkembangan informasi, perjalanan diskursus ya, dibalik viralnya istilah habaib dan nasab yang hari ini diperbincangkan ya. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa di media sosial begitu terjadi pro kontra ya, yang sampai hari ini belum ada titik terang ya, atau belum ada titik temu, karena kita melihat bahwa Kiai Imaduddin Usman yang pertama menulis sebuah tulisan ilmiah, hasil riset ilmiah, penelitian ilmiah ini ya belum bisa terbantahkan ya secara ilmiah, dan karenanya ya banyak dari kalangan habaib maupun di luar kalangan habaib yang kemudian mencoba membuat tulisan-tulisan untuk kemudian mencoba mengkanter ya, atau meruntuhkan argumentasi yang dibangun oleh Kiai Imaduddin Usman. Tetapi ya kita melihat bahwa itu belumlah sepenuhnya bisa mementahkan argumentasi dan jawaban-jawaban daripada Kiai Imaduddin Usman. Dan Ustadz ini justru melihat menelaah risalah yang diterbitkan oleh Rabita Alawiyah, malah justru hanya seolah-olah mengukuhkan ya dia punya eksistensi atau nasab yang ditonjolkan, yang seolah-olah itu menurutnya bahwa ini kan hanya menakut-nakuti ya warga atau umat Islam. Nah, dia berharap bahwa sebenarnya ini bisa lebih rileks dan bisa lebih bijak dalam merespon dinamika yang hari ini betul-betul begitu mengemuka ke permukaan, dengan sejumlah pencerahan-pencerahan kepada umat Islam ya, supaya bisa tenang dan semua bisa sedikit menahan diri dan mencoba mempertemukan dengan akal ya sehat, dengan pikiran yang jernih, sehingga betul-betul kita semua ini tercerahkan. Jangan ada yang seolah-olah superior lalu kemudian menempatkan yang lain itu ya rendah, ya kelas 2 dan sebagainya, karena tentu itu tidak akan menimbulkan sebuah solutif yang terbaik. Yang jelas bahwa kita umat Islam ini paham bahwa kita harus mencintai syariat Nabi, kita harus menghormati, kita harus menyayangi. Tetapi ya tentu ya kita juga harus melihat bahwa ketika ada perilaku-perilaku yang tidak logis menurut kita dari oknum-oknum habaib, ya tentu kita juga harus tegas bahwa itu tidak benar. Ya, mereka tidak boleh juga lantas ya menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh habaib itu semua sudah benar, padahal ada yang menurut kita itu janggal dan tidak lazim dalam tradisi bernegara, berbangsa dan bernegara. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.